Perkenalkan Bu, nama saya Mario Iskandar. Saya kelas 11 IPS 5. Saya sekolah di SMA Negeri 2 Mandau di daerah Riau, tepatnya di Kota Duri. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yaitu mitigasi bencana alam gunung berapi. Mitigasi bencana alam gunung berapi. Pengertian dari penanggulangan bencana yaitu ada dua, yaitu bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, meletus, dan gunung meletus, dan tanah longsor. Mitigasi adalah serangkaian upaya yang untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pengembangan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Jenis bencana alam. Ada 3 bencana alam, yaitu ada tiga jenis penyebab bencana alam. Satu, bencana alam geologis. Contoh kejadiannya yaitu gempa bumi, tsunami, gunung berapi, tanah longsor, dan lain-lainnya. Bencana alam klimatologis. Contohnya yaitu banjir, badai, terus kebakaran hutan. Kalau bencana alam ekstraterestrial seperti benda-benda dari luar angkasa. Contohnya yaitu hantaman meteor ya, atau disebut dengan impact. Oke, masuk ke dalam slide berikutnya yaitu tingkat isyarat gunung berapi di dunia atau di dunia. Status ada 4 status dalam tingkat isyarat ini, yaitu awas, siaga, waspada, normal. Maknanya dari status dari awas, maknanya yaitu menandakan gunung berapi yang sedang meletus atau ada keadaan kritis yang menimbulkan bencana. Tindakan yang harus kita lakukan yaitu wilayah yang terancam bahaya direkomendasikan untuk dikosongkan. Jadi kita harus mengetahui kepada masyarakat untuk melakukan perlindungan diri seperti lari dari rumah dan meninggalkan rumah dan pergi ke pengungsian dan menyelamatkan keluarga atau menyelamatkan diri sendiri. Status dari awas menentukan maknanya yaitu menandakan gunung berapi yang sedang bergerak ke arah letusan atau menimbulkan bencana. Tindakan yang harus kita lakukan yaitu sosialisasi terancam dan penyiapan sarana terancam. Waspada, status dari waspada. Maknanya yaitu sedikit perubahan aktivitas yang diakibatkan oleh aktivitas magma dan tektonik. Tindakan yang harus kita lakukan yaitu penilaian bahaya pengecekan sarana. Normal, status dari normal yaitu maknanya tidak ada gejala aktivitas tekanan magma seperti keadaannya normal dan tidak ada lagi bencana. Tindakan yang harus kita lakukan yaitu pengamatan rutin dan selalu mensurvei gunung meletus tersebut apakah lagi terjadi kedua kalinya, dan harus melakukan pengamatan rutin. Masuk slide ke berikutnya, yaitu bahaya letusan gunung berapi. Berdasarkan mekanismenya, bahaya gunung berapi dapat dibedakan menjadi bahaya langsung dan bahaya tidak langsung. Bahaya langsung merupakan bahaya yang ditimbulkan secara langsung oleh erupsi gunung berapi. Bahaya tersebut merupakan aliran lava, awan panas, lahar letusan, hujan abu, guguran batu pijar, dan gas racun. Di sini ada gambar dan contoh bahaya langsung. Contohnya yaitu aliran lava. Lava merupakan magma yang keluar dari dalam ke permukaan bumi. Biasanya membentuk aliran dengan
kecepatan aliran rata-rata 5-10 meter per hari, bersuhu tinggi dari 600 sampai dengan 1000 derajat Celcius, sehingga daerah yang terlanda akan terbakar, tertimbun secara permanen. Kita masuk contoh bahaya primer. Ini ada gambar contoh bahaya primer, yaitu lahar letusan. Lahar letusan merupakan lahar yang terbentuk sebagai akibat dari gunung berapi. Letusan gunung berapi pada gunung api berdanau kawah yang dapat melanda daerah pemukiman atau pertanian di sepanjang lembah, awan, sungai dilaluinya. Kita masuk dari bahaya tidak langsung. Bahaya tidak langsung merupakan bahaya yang ditimbulkan secara tidak langsung oleh erupsi gunung api yang berupa lahar hujan dan longsoran gunung api. Di sini ada contoh bahaya tidak langsungnya, yaitu contohnya yaitu lahar hujan. Lahar hujan yang merupakan lahar yang terbentuk akibat terjadinya hujan lebat di daerah puncak atau lereng atas gunung api, di mana air hujan tersebut bercampur dengan material hasil letusan gunung api di daerah puncak lereng dan membentuk massa cair yang bergerak menuruni lereng melalui lembah. Kita masuk slide berikutnya, yaitu dampak aliran lahar hujan. Ada 3 gambar dampak aliran hujan, yaitu suasananya kering dan pohon-pohon tumbang. Dan kita masuk kepada manajemen bencana. Manajemen bencana adalah seluruh kegiatan yang meliputi aspek perencanaan dan penanggulangan bencana pada sebelumnya, saat, dan sesudah terjadi bencana yang dikenal sebagai siklus manajemen bencana. Dan kita masuk kepada gambar siklus manajemen bencana, yaitu awalnya kesiapsiagaan, tanggap darurat, pemulihan, pencegahan, dan yang terakhir yaitu mitigasinya. Kita masuk kepada mitigasi bencana gunung berapi. Ada 4 hal yang penting dalam mitigasi bencana, yaitu tersedia informasi dan peta kawasan rawan bencana untuk tiap jenis bencana. Yang kedua, mengetahui apa yang dilakukan dan dihindari, serta mengetahui cara penyelamatan diri jika bencana timbul. Yang ketiga, pengaturan dan penataan kawasan rawan bencana untuk mengurangi ancaman bencana. Mitigasi bencana efektif yang memiliki 3 unsur utama, yaitu penilaian budaya, peringatan, dan persiapan. Itu yang sangat paling penting yang harus kita lakukan. Kita masuk kepada mitigasi bencana gunung berapi dan upaya pengurangan bencana gunung berapi. Antara lainnya yaitu ada 5. Yaitu 1. Perkenalkan struktur bangunan tahan api. Yang kedua, menyediakan alat transportasi bagi penduduk bila ada perintah pengungsian. Yang ketiga, meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko tentang letusan gunung api di daerahnya. Yang ketiga, meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko letusan gunung api di daerahnya. Yang keempat, membuat tempat penampungan yang kuat dan tahan api untuk kondisi kedaruratan. Yang terakhir yaitu tingkat kemampuan pemadaman api. Sekianlah video presentasi saya, Bu, yang materinya tentang mitigasi gunung berapi. Sekian dari saya, terima kasih dan selamat siang. Saya Mario Iskandar, kelas 11 IPS 5. Di sini saya akan melanjutkan presentasi saya, yaitu tentang materi kebudayaan tradisional Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 3 soal tersebut, yaitu 1. Carilah bentuk kebudayaan tradisional Indonesia. 2. Sebutkan potensi budaya sebagai pengembangan ekonomi kreatif. 3. Apakah ada efek negatif dan positif virus COVID-19 terhadap potensi budaya tersebut? Oke, di sini saya akan menjawab dan menjelaskan
soal nomor 1 tersebut. 1. Sumatera Selatan. Sumatera Selatan, rumah limas. Kebudayaan ini tidak dapat dilepaskan dari rumah adat dari daerah Sumatera Selatan. Setiap daerah memiliki ciri khas dalam pembangunan rumah mereka. Rumah limas merupakan rumah adat Provinsi Sumatera Selatan. Arsitektur rumah adat ini oleh budaya Islam dan budaya Melayu. Sumatera Selatan tidak lepas juga dengan kebudayaan tarian khasnya. Tarian khasnya mereka yaitu juga dapat juga dengan kebudayaan tarian khasnya. Tarian khas mereka yaitu tari tanggai. Tari tanggai sering dilakukan untuk menyambut tamu-tamu penting dalam acara tertentu seperti acara formal atau acara pernikahan. Tarian ini dibawakan oleh 5 orang dengan menggunakan pakaian adat mereka. Selain itu disebut tari tanggai karena para penarinya juga menggunakan tangga dari tembaga. 2. Jawa Barat. Beberapa kebudayaan Jawa Barat yaitu bahasa Sunda. Masyarakat di Jawa Barat memiliki bahasa yang dikenal sebagai bahasa Sunda. Dalam rumpun bahasa Austronesia, kebudayaan Jawa Barat tidak dapat dilepaskan dari rumah adat daerah Jawa Barat. Rumah adat Jawa Barat yaitu rumah adat Imah Panggung. Rumah adat tersebut berbentuk segi empat, agak memanjang dengan lantai rumah yang terbuat dari palupuh. Dinding rumah adat terbuat dari bilik yang terbuat dari anyaman bambu dengan pola kepang atau sasak. 3. Kalimantan Timur. Beberapa kebudayaan di Kalimantan Timur yaitu senjata tradisional dan pakaian adatnya. Senjata tradisional mereka yaitu mandau. Mandau biasanya dibuat oleh seorang pandai besi yang mempunyai ilmu gaib. Mandau adalah semacam semata yang berbentuk parang dengan panjang kira 1/2 meter. Kebudayaan Kalimantan Timur tak lepas dari pakaian adat dari daerah itu sendiri. Baik pria maupun wanita mengenakan tutup kepala, topi berhiaskan bulu dari burung enggang, baju rompi dan kain tenun sebatas lutut. 4. Rambu Solo di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Tanah Toraja memang punya banyak tradisi unik, apalagi yang berhubungan dengan kematian. Bagi mereka, Rambu Solo menjadi ritual yang harus dilakukan saat ada yang meninggal. Kalau tidak dilakukan, mereka percaya arwahnya akan memberikan kemalangan kepada orang yang ditinggalkan. Sebelum ritual dimulai, orang yang meninggal hanya akan dianggap sakit. Mereka akan merawatnya dengan memberikan sesaji seperti makanan, minuman, sirih, dan biasanya Rambu Solo diadakan pada bulan Juli dan Agustus. 5. Papua Barat. Rumah kaki seribu. Kebudayaan ini tidak dapat dilepaskan dari rumah adat dari daerah Papua Barat. Rumah ini dibangun sebagai tempat memeragakan dan memamerkan berbagai peninggalan budayanya seperti kerajinan tangan yang terdapat di Papua Barat dan lain sebagainya. Arsitektur bangunan ini bercorak manukrawi. Rumah adat ini merupakan rumah panggung yang memiliki banyak tiang sebagai penopangnya. Papua Barat tidak lepas juga dengan pakaian adatnya. Pakaian adat di wilayah Papua bernama pakaian di wilayah Papua yaitu bernama pakaian adat Serui. Tidak jauh berbeda dengan pakaian adat yang ada di Papua. Bentuk pakaiannya hampir sama baik pria dan wanita. Mereka memakai baju dan penutup badan bagian bawah dengan yang sama. Hiasan di dada kepalanya juga mereka kenakan berupa kalung, gelang, hiasan burung cendrawasih pada bagian kepala dan lain sebagainya. Oke. Di sini saya akan menjelaskan dan menjawab soal nomor 2 yaitu soalnya
Sebutkan potensi budaya sebagai pengembangan ekonomi kreatif. 1. Di daerah Sulawesi, suku Toraja terkenal dengan ritual pemakamannya dan ukiran kayunya Rambu Solo. Upacara pemakaman yang berlangsung selama berhari-hari merupakan potensi wisata budaya tradisional yang menarik wisatawan domestik dan mancanegara untuk berkunjung. Yang kedua, di daerah Tapanuli, Sumatera Utara. Di daerah ini berbagai budaya tradisional telah dikembangkan menjadi ekonomi kreatif. Tari tortor, rumah adat bolon, dan kain ulosnya. Di daerah Kampung Laweyan Solo. 3. Di daerah Kampung Laweyan Solo, di Jawa Tengah sejak abad dulu, Laweyan sudah menjadi pasar perdagangan pakaian. Saat ini Laweyan terkenal sebagai kampung batik. 4. Kampung Adat Bena. Nusa Tenggara Timur, Kampung Adat Bena memiliki kekhasan tersendiri yang dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Kampung Adat Bena didesain berbentuk perahu dan juga dapat berfungsi sebagai benteng pertahanan. 5. Raja Ampat, Papua. Raja Ampat, Papua menyimpan potensi wisata yang sangat besar, bahkan sudah dikenal di mancanegara. Potensi wisata budaya tradisional untuk pengembangan ekonomi kreatif gencar yang dilakukan. Baiklah, dan saya akan menjelaskan dan menjawab soal nomor 3 yang terakhir, yaitu soalnya 3. Apakah ada efek negatif dan positif virus COVID-19 terhadap potensi budaya tersebut? Di saat pandemi COVID-19 tersebut sangatlah berefek sekali, di mana efek negatifnya yaitu 1. Wisatawan tidak bisa lagi berkunjung dan tidak bisa lagi menyaksikan upacara tersebut. 2. Orang yang mengikuti upacara pun sangatlah terbatas dan sangat berbeda dalam upacara normal sebelum pandemi corona. Dan ada juga efek positifnya, yaitu 1. Dapat mengurangi jumlah populasi corona di dalam setiap adatnya atau setiap upacaranya. Yang kedua, lebih menghargai kesehatan diri sendiri. Baiklah Bu, itulah presentasi kedua saya yang material tentang kebudayaan tradisional Indonesia. Sekian dari saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi.